Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya mau menyampaikan materi menggambar ilustrasi, mata pelajaran seni budaya kelas 8. Menggambar ilustrasi. Jadi, apa yang disebut dengan ilustrasi? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan gambar ilustrasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada ilustrasi kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan ilustrasi kartun ini karena kalian sudah sering melihat. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh ilustrasi kartun. Yang kedua ada ilustrasi karikatur. Jadi karikatur itu menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Mari kita lihat contoh ilustrasi karikatur. Di ilustrasi karikatur itu gambar yang karakternya dilebih-lebihkan, kemudian dilihat sangat unik dan lucu, terkadang juga mengandung kritikan dan sindiran. Jadi seperti ini contohnya ilustrasi karikatur itu. Kemudian yang ketiga ada ilustrasi komik. Ilustrasi komik itu rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Jadi contohnya seperti ini, kalian juga pastinya tidak asing lagi. Di komik itu adalah gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Nah, ini juga contoh ilustrasi komik. Jadi di situ ada alur ceritanya, biasanya berdiri ada balon, kata-katanya itu adalah sebagai penunjuk untuk komunikasi gambar tersebut. Nah, ini juga contoh berikutnya. Yang keempat ada ilustrasi karya sastra. Jadi ilustrasi karya sastra itu gambar ilustrasi yang memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak. Mari kita lihat contohnya. Jadi ilustrasi karya sastra ini tujuannya itu untuk sebagai penguat sebuah cerita karya sastra. Jadi biasanya kalau kalian bisa lihat di koran atau di majalah ketika ada cerpen atau ada puisi, biasanya di sebelah itu ada gambar. Nah, gambar itu disebut ilustrasi karya sastra. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini seperti ini. Jadi di situ ada sebuah puisi atau cerpen yang kemudian di sebelahnya ada figur atau ilustrasi, bisa berupa manusia, tumbuhan, hewan. Nah, sesuai dengan tema dari narasi sastranya tersebut. Nah, ini juga contoh berikutnya. Yang kelima ada vignette. Jadi vignette itu gambar ilustrasi berbentuk dekorasi yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Ini hampir sama tadi seperti ilustrasi karya sastra, cuman vignette ini bentuknya lebih dekoratif, jadi seperti motif
seperti ornamen, dan biasanya ini juga untuk mengisi bidang kosong pada sebuah narasi seperti itu tadi, ada puisi juga cerpen. Cuman ini gambar ilustrasinya lebih seperti ornamen. Yang berikutnya, bentuk objek gambar ilustrasi. Jadi ada beberapa objek gambar ilustrasi. Yang pertama itu manusia. Untuk menggambar manusia perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar tidak terkesan kaku. Jadi kalian harus memperhatikan ketika mau gambar ilustrasi manusia itu anatominya harus diperhatikan. Anatomi itu adalah lekukan bentuk tubuh, harus diperhatikan agar hasil gambar bisa terlihat tidak kaku. Ini contohnya. Yang berikutnya ada hewan. Dalam menggambar hewan perlu memperhatikan anatominya juga dan proporsinya agar gambar terlihat jelas. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini ada bentuk ikan ini. Ini juga masih ilustrasi hewan, kerbau, dan juga ada kambing. Yang ketiga, tumbuhan. Jadi tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Contohnya seperti ini. Ini termasuk ilustrasi tumbuhan. Berikutnya, alat dan bahan membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, bisa menggunakan pensil. Yang berikutnya, bisa menggunakan drawing pen. Yang berikutnya, bisa menggunakan spidol. Yang keempat, bisa menggunakan krayon. Dan yang berikutnya, bisa menggunakan cat air atau cat poster. Nah, jadi itulah materi mengenai gambar ilustrasi. Jadi pengertian ilustrasi serta jenis-jenis ilustrasi serta objek apa saja gambar ilustrasi itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, tentunya juga bisa membedakan beberapa jenis ilustrasi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini kalian bisa memahami dan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi pada pertemuan materi kali ini saya cukupkan sekian. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.